Oke, saudaraku, ini pembukaan, nah sudah. Kamar kecil dulu mungkin biar nggak grogi dia. Oke, saudaraku, sebenarnya kita ini yang kita belajar ya, kita sedang belajar itu bahkan ini harusnya menjadi inti daripada setiap firman yang diberitakan, saudaraku, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Tentang anak Allah ya, kita sudah dengar pesan Tuhan di tutup tahun ya, di mana di situ kamu nanti kalau mau buka ayatnya silakan, saya ngomong aja nggak usah ya, yang Efesus pasal 4 itu ya, di mana 13 kan, kita akan dibawa kepada kesatuan iman, mencapai iman dan pengenalan akan Yesus Kristus ya, anak Allah itu, sampai kita dewasa penuh istilahnya, menjadi memiliki kedewasaan ya di dalam Tuhan, dewasa rohani maksudnya, bukan dewasa umur, tapi kerohanian kita sehingga kita sampai sempurna seperti Kristus kira-kira itu melalui ya tahapan-tahapan itu tadi, karena kita sampai mencapai pengenalan ya, iman dan pengenalan. Saya mau tunjukkan ayat-ayat firman Tuhan, saudaraku. Coba ini Yohanes 21 ayat 30 31 30. Jadi intinya baca Alkitab. Saudara kalau baca Alkitab aja, Alkitab menunjukkan seperti ini. Yohanes pasal 20 ayat 30. Yohanes 20 ayat 30 di situ dikatakan seperti ini. Nah, sama 31. Lah ini baca. Yohanes 20 ayat 30. Maaf lo gak Sulawesi, keren ya. Nanti nias kapan ya? Biar kita kan Indonesia di sini ya. Ya, minggu depan ya. Logatnya unik-unik di sini, enggak apa-apa. Nanti yang Jawa udah sering ya. Memang orang Jawa gitu bisa. Terus memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Yang tercatat itu kan kitab suci nih, Mas Saudara. Yohanes ini kan sedang mencatat mujizat-mujizat Yesus, ajaran-ajaran Yesus. Tapi itu tidak akan memuat ya, karena terlalu banyak. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat ya, dengan kata lain ya, Rasul Yohanes sebagai murid yang paling dekat dengan Yesus ya. Itu nanti lain kali bisa dibahas lagi. Itu mencatat sampai memilih segala sesuatu yang dicatat ini tujuannya apa? Supaya kamu percaya. Percaya. Yang membaca kitab suci ini, membaca Alkitab, percaya bahwa apa? Bahwa Yesuslah Mesias. Yesuslah apa? Mesias. Itu Kristus yang dimaksudnya. Memang enggak tahu kadang terjemahkan Mesias, Kristus. Dari Masiah. Bahasa Ibrani Masiah, mungkin mau di Indonesia kan Mesias gitu ya. Tapi itu Kristus. Yesuslah Kristus gitu loh. Makanya Injil Barnabas itu kelihatan ngawurnya ya. Aku bukanlah, Yesus Kristus berkata, aku bukanlah Mesias. Itu enggak ngerti, berarti bukan orang Kristen yang nulis ya. Kelihatan ngawurnya. Kristus sama Mesias itu sama kok ya. Masiah sama Kristus itu cuma bahasanya saja lain. Satunya bahasa Yunani, Ibrani, ini Indonesia gitu ya. Mesias dari Masiah. Yunaninya Kristus, itu Latin malah Kristus. Yunaninya Kristos gitu ya. Bahwa Yesuslah Kristus gitu ya. Supaya saudara enggak, Mesias itu apa gitu ya. Bahwa Yesuslah ada Kristus. Yesus itu namanya. Ini saudara, Kristus itu gelarnya. Ya, seperti nabi, imam, nabi, imam dan raja itu adalah artinya yang diurapi kan, itu Yesus itu merangkap semuanya. Bahwa Yesuslah Kristus, terus anak Allah. Anak Allah. Yesus adalah Kristus, dia juga anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu iman kepada siapa? Anak Allah, gitu. Supaya kamu percaya itu iman. Ya, ini repotin juga. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Kristus. Supaya kita percaya yang baca Alkitab ini, tujuan orang baca Alkitab. Ini harus ngerti. Saudara, tujuan baca Alkitab supaya Anda menemukan Kristus. Percaya bahwa Yesuslah itu Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Anak Allah. Gitu loh. Supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nama siapa? Yesus Kristus. Ini loh, intinya itu seperti itu. Kekristenan itu intinya Yesus Kristus. Iman oleh anak Allah. Satu Yohanes
1 Yohanes ya, surat Rasul Yohanes, ini Injilnya Yohanes, kalau ini suratnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, ini harus ayat hafalan sebenarnya. Saya nanti lain kali mau mendalami khotbah ini, saudaraku. Ini ada yang luar biasa di sini. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah telah datang. Ya toh. Kapan datangnya? Dunia waktu sebagai manusia itu waktu Natal itu kan peringati kan, maksudnya gitu. Tapi kita belajar selama ini, saudaraku. Makanya nanti apa kita bawa di perjanjian lama, malak Yahweh itu ya, malak Elohim, malaikat Yahweh itu loh, saudaraku. Oh, itu ternyata Yesus sebelum sang anak Allah sebelum jadi manusia gitu loh, saudaraku. Menampakkan diri dalam wujud malaikat gitu loh. Pernah juga menampakkan diri dalam wujud manusia, menjumpai Abraham, Yakub gitu ya. Jadi itu anak Allah sudah ada gitu loh. Lah ini anak Allah menyatakan diri telah datang, sorry ya. Dan nah ini para rasul ini ngalami telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya ini saudara, kita mengenal yang benar. Kita mengenal yang benar. Terus dan kita ada dalam yang benar. Mengenal dan ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya. Di dalam siapa? Anaknya Yesus Kristus. Anaknya yang benar ini loh maksudnya. Jadi anak Allah itu datang supaya kita mengenal yang benar. Yang benar ini maksudnya sosok pribadi Allah Bapa itu loh saudaraku ya. Mengenal Bapa dan kita tinggal di dalam Bapa, di dalam anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak Bapa ini. Dialah sama-sama 1 2 3. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus itu makanya di satu sisi sebut anak Allah, satu sisi Allah yang benar. Nanti lain kali saya mau khotbah Yesus anak Allah adalah Allah yang benar. Apa wong Kristen ini? Jadi Yesus anak Allah dari ayat ini kan. Yesus anak Allah adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, anak Allah. Nah, nanti tak belajar. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa tujuan kekristenan, tujuan kita beribadah, tujuan kita membaca Alkitab, berdoa, makanya dalam namanya, nama Yesus. Itu kunci, saudaraku. Ya. Jadi kekristenan itu tonggak berdirinya itu karena Kristus. Makanya yang diserang kan pernah nyerang Bapa, nyerang Allah Roh Kudus apa enggak ngerti saudaraku ya. Yang diserang Kristusnya, Yesusnya. Yesus kok disembah segala sesuatu ya. Karena memang ini pokok keselamatan, pokok kekristenan itu Yesus Kristus. Lah, saya berharap saudara-saudara jemaat Tuhan di tempat ini memiliki iman dasar yang kokoh ya tentang Kristus, saudaraku. Karena ini sangat penting sekali. Dan makanya yang saya ajarkan selama ini sebetulnya belajar tentang Yesus, tapi bukan dari perjanjian baru gitu loh kira-kira saudaraku. Tapi kita melihat ternyata Yesus anak Allah ini sudah ada sebelum jadi manusia. Pada waktu Natal itu yang lahir itu manusia Yesus Kristus namanya. Makanya di perjanjian lama tidak ada nama Yesus Kristus. Yaitu itu kan manusianya Yesus Kristus itu baru lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi sejak penciptaan malah sejak penciptaan sudah ada sebagai anak Allah atau firman Allah. Ini yang kita pelajari selama ini. Saya makanya banyak belajar Yesus kok di perjanjian lama. Yesus sendiri ngomong, kitab-kitab suci menulis tentang aku, kata Tuhan Yesus. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, kamu berharap olehnya beroleh hidup. Padahal kitab suci nulis tentang aku, kamu kok nggak mau datang untuk memperoleh hidup itu, datang kepada aku gitu. Ya makanya itu saudaraku. Dan sebelum saya lanjut ke dalam pelajaran, melanjutkan materi, itu kenapa kok anak Allah itu begitu penting? Yaitu kuncinya di ayat kesenangannya Bu Suparmi itu ya, Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat poin penting ini. Kenapa kok kita perlu mengenal anak Allah, beriman kepada anak Allah, bahkan berdoa di dalam nama anak Allah, bahkan kita bisa mengenal yang benar, di dalam yang benar itu melalui anak Allah. Ya karena ayat ini gitu loh. Baca 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan akulah, lagi ayo, akulah jalan. Nanti saya pengen tahu yang Nias kalau baca gimana nih. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun Audis erketai proston patera. Tidak ada seorang pun
Yang datang, erketai, datang. kepada Erketai. Bapa. Proston, menghadap. Lah, proston ini yang saya sudah sering jelaskan ya. Pros itu menghadap. Prosopon, dari kata prosopon berhadapan. Nanti tidak ada seorang pun yang datang itu menghadap Bapa, berdoa, beribadah, bahkan sampai menghadap Bapa. Kita berharap, manusia kan berharap nanti bisa surga. Tidak seorang pun sampai menghadap Bapa kalau tidak melalui aku. Nah ini kuncinya. Ini klaimnya Tuhan Yesus loh. Kalau tidak melalui aku, tidak bisa. Melalui Nabi itu belum bisa. Makanya pada waktu zaman sebelum Yesus datang, orang-orang itu waktu mati, ya, itu mereka ada di Hades, alam maut namanya. Lah Yesus datang turun ke dalam kerajaan maut untuk merebut itu. Waktu Yesus bangkit itu kubur-kubur, waktu Yesus mati kan kubur-kubur terbelah, saudaraku ya. Itu orang-orang mati itu nanti bangkit. Itu orang mati yang pertama-tama sejak zaman perjanjian lama. Ya dibebaskan Yesus dari tawanan. Itu maksudnya itu. Itu di Matius dicatat. Banyak saksi yang melihat lah, kuncinya di situ. Nanti pas Paskah aja ya. Kita baca itu seorang dipelajari itu lihat nanti itu bangkit. Ya, karena mereka takluk kepada maut, tapi Yesus datang membawa. Lah, makanya bagi kita Yesus itu yang terakhir, puncak pewahyuan yang terakhir. Sebelumnya para nabi, Yesus datang selesai, zamannya para nabi, selesai. Makanya kalau ada nabi lagi itu tanda tanya. Karena Yesus ngomong, sesudah aku akan muncul nabi-nabi palsu. Loh, Yesus itu gini loh saudaraku gampangannya. Yesus ini adalah puncak wahyu Allah, firman kalimatullah, kalamullah. Kalamnya Allah kepada manusia. Lah melalui nabi-nabi inilah, makanya para nabi itu dikatakan Alkitab itu memberitakan tentang Kristus sebetulnya. Menubuatkan, berbicara. Yesus, para nabi itu menulis tentang aku. Berbicara tentang aku. Lah yang ditulis sudah datang, ya selesai, sudah digenapi kan. Gitu loh. Kok masih ada misalnya nabi-nabi yang datang ngomong yang lain, itu bukan di luar jalur itu istilahnya, begitu kira-kira. Ya, makanya kenapa kita perlu mendalami Tuhan Yesus itu karena seperti itu. Nah, saya akan langsung masuk, saudaraku. Di dalam saya sebetulnya saya mau bicara tentang awan Tuhan ya. Jadi Tuhan, sebelumnya saya bicara Tuhan yang datang masuk dalam ciptaan. Terus Tuhan yang bersama umatnya hadir tengah Israel yang membebaskan, membawa keluar dari Mesir. Dan kita akan melihat penyertaannya di padang gurun, bahkan sampai, jadi Tuhan itu ini, saudara, kita akan melihat menyertai umatnya itu nyata, kelihatan nyata. Jadi di dalam awan gitu, saudara, dalam awan kemuliaan. Kita akan mulai melihat, jadi kalau saya buka panjang ya, saya sudah sering buka ya, itu cepat aja ya. Dimulai ditulis pertama kali Tuhan di dalam awan itu di Keluaran 13 ayatnya 21 ya. Di situ dikatakan bahwa orang Israel waktu keluar dari Mesir, Tuhan itu berjalan di depan mereka ya. Tuhan di dalam tiang awan itu berjalan. Ya. Ada awan, Tuhan di dalam, berjalan di depan mereka. Kemudian pasal 14 ayat 19-nya itu ketika dikejar orang Mesir, Tuhan yang di dalam tiang awan itu disebut malaikat Allah. Coba yang 14 adalah kemudian bergeraklah malak Elohim, saya baca. Jadi malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan. Padahal pasal 13 disebut itu adalah Tuhan. Ya, inilah ya saudaraku ya. Yahweh atau Yahweh. Tapi itu dalam wujud malaikat Yahweh gitu. Makanya kita juga bisa katakan Yesus itu adalah Allah dalam wujud manusia. Allah bisa mewujudkan diri dalam seperti malaikat ya, sebagai malaikat, bukan sebagai manusia. Tapi bedanya, saya sudah sering ngomong, manusia di dalam perjanjian lama yang Allah pernah menampakkan diri kepada Abraham terutama ya, jelas disebut manusia, bahkan makan itu saya percaya sengaja. Kenapa ditulis Abraham pasal 19 dia makan bersama-sama ya dengan Yahweh. Itu Yahweh loh, huruf Tuhan besar semua itu Yahweh. Makan bersama. Itu menunjukkan ini loh benar-benar orang gitu loh. Kalau lembut
roh melayang gitu kan. Nggak bisa makan bareng seperti manusia. Tapi bedanya bahkan juga dengan Yakub bergumul gulat itu menunjukkan bisa fisik, secara fisik. Walah maha kuasa. Saudara. Tapi yang membedakan manusia yang di perjanjian lama ini, Allah yang menampakkan diri, Yahweh yang menampakkan diri dalam wujud manusia. Kalau boleh saya katakan Yahweh di dalam anaknya ini, dalam wujud malaikat Yahweh. Jadi dalam wujud manusia, itu sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Yang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada, bahkan tidak dapat. Tetapi barang siapa melihat aku, dia telah melihat Yahweh atau Allah atau Bapa. Ya, jadi Yahweh, anak Allah ini yang menyatakan Yesus sebelum jadi manusia inilah. Jadi saudara harus ngerti itu. Saya sudah mulai buka dari Adam. Siapa yang dijumpai Adam? Ingat prinsipnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat. Bahkan tidak dapat. Kalau gitu yang dilihat Adam siapa? Berjalan di taman yang sejuk. Yang bergaul dengan Henok. Ngomong sama Kain sebelumnya. Terus ngomong sama Nuh. Ya, memang tidak disebutkan dijumpai. Cara khusus Abraham itu dijumpai. Siapa yang dilihat Abraham? Siapa yang ngobrol sama Abraham? Siapa yang gulat sama Yakub itu? Ngomong sama Hagar. Bahkan nanti kalau dilanjutkan tidak habis-habis. Zaman hakim-hakim mereka lihat satu bangsa itu. Malaikat Yahweh, ya, malak Yahweh ini menampakkan diri. Padahal tidak ada seorang pun yang melihat. Tidak dapat manusia melihat. Nah inilah saudara. Dan ini malaikat Yahweh adalah penampakan Allah di dalam wujud malaikat berjalan di depan tentara Israel, pindah ke belakang menghalangi. Yang pasal 14:24, tetap pasal 14 di ayat yang sama, perikop yang sama, bawah sedikit ayat 24 dikatakan pada waktu jaga pagi Yahweh atau Tuhan yang ada di mana? Dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Jadi Nabi Musa yang nulis Kejadian sampai Ulangan itu menggunakan istilah bergantian. Untuk ini cirinya saudaraku ya. Ini malaikat yang adalah penampakan Yahweh ya sama malaikat biasa digunakan bergantian. Itu sebut Yahweh juga, sebut malaikat Yahweh juga. Kira-kira begitu. Dikacaukannya tentara Mesir di situ. Jadi dipimpin keluar. Nanti karena panjang ya sampai masuk ke sebelum Kanaan di padang gurun mereka di Gunung Sinai. Lah di Gunung Sinai ini biar cepat. Pasal 19 itu ada ayat yang ke-9 enggak salah, 9. Ya coba buka 9. Ya, tolong dibaca. Ini dibaca. Keluaran 19 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Ya. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Tuhan berbicara pada Musa, aku akan datang kepadamu dalam apa, saudaraku? Tuhan akan datang dalam apa? Dalam awan yang tebal. Jadi ini khusus bicara tentang awan. Jadi Tuhan itu datang di dalam awan yang tebal, masuk dalam awan. Nah, tapi kita ada belajar, kapan itu saya sudah sampaikan, bahwa Allah itu, ini saudara harus ngerti prinsip ini. Ya, kenapa pentingnya kita belajar anak Allah gitu loh maksud saya. Kenapa tanpa anak Allah tidak bisa sampai kepada Allah gitu. Saudara bisa membedakan ya Allah itu yang disebut Allah itu Bapa gitu loh saudaraku. Yesus itu anak Bapa atau anak Allah gitu loh. Tapi sering saya ingatkan anak Allah itu juga Allah seperti anak manusia itu paling gampang gitu loh. Anak manusia itu manusia juga bukan? Manusia. Cuma nanti seolah-olah kok ada dua Allah lah. Nanti kita akan belajar. Tidak seperti itu gitu loh pengertiannya. Oke. Jadi kita sudah belajar selama ini kan ada Allah bersuara di Gunung Sinai itu loh, dari langit, dari gunung, di tengah-tengah awan api ini tadi bicara seolah-olah ada dua Allah, bukan gitu loh. Yang satu Allah yang tidak kelihatan, Allah itu, saudara dengar baik-baik ya, Yohanes 4 ayat 24, Yesus berkata, pneuma hotheos. Allah itu adalah pneuma, roh. 1, 2, 3, Allah itu adalah roh. Nggak usah dibuka ayatnya panjang nanti ya. Terus dikatakan juga Allah yang roh ini dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 6, kayaknya agak lupa itu, nanti harus buka lagi itu, pasal 6 itu, dikatakan bahwa langit tidak dapat memuat engkau, bahkan langit yang melampaui segala langit,
Langit itu kan bertingkap-tingkap, tidak terjangkau, ya tidak terukur, itu tidak bisa memuat engkau. Ya bayangkan Allah yang begitu besar gitu ya. Jadi kalau disederhanakan, Allah atau Bapa itu adalah roh, itu dulu ya. Roh yang tidak terbatas. Dan ayat juga mengatakan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi. Lah, roh itu tidak kelihatan. Lah, anak Allah inilah yang memperlihatkan, gitu ya. Yohanes 1:18, baca dulu. Balik lewat dulu, ini ayat hafalan ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, terus Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di kolpos di pangkuan rangkumannya Bapa, istilahnya lebih tepatnya kolpos itu rangkuman. Ini istilah kedekatan, ini makanya diistilahkan pangkuan. Terus dialah yang menyatakannya. Jadi anak Allah ini yang menyatakan. Allah yang roh tidak kelihatan tadi, yang begitu akbar, begitu besar, tidak terjangkau, tidak terbatas, sehingga manusia bisa mengenal Allah, gitu loh kira-kira. Dan pada waktu di Gunung Sinai ini, umat Israel mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan datang yang tidak kelihatan lagi, bayangkan. Makanya nanti saudara dengar, Allah berkali-kali disebut turun ke dunia. Sejak kapan? Bahkan sejak Adam, ya sejak ada Kain, Habel, itu ada peristiwa itu, Henok bergaul dengan manusia. Nanti coba baca ayat ini, saudara. Ayat ini unik ya. 2 Samuel pasal 7 ya, ayat 4. 2 Samuel pasal 7 ayat 4. 2 Samuel 7 ayat 4. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Ya, ayat 5 sampai 8 ya. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Aiwo, katakanlah. Katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Waktu itu Daud berhasrat untuk membangun bait Allah, rumah kediaman bagi Allah, untuk tempat mereka beribadah, berjumpa dengan Allah. Itu nanti karena ada konsep kemah suci, nanti kita akan lihat kemah suci. Oke, ayat 7. Aku tidak pernah diam dalam rumah. Aku tidak pernah, apa saudaraku? Yahweh ngomong, diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel. Aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai zamannya Daud, hari ini zamannya Daud. Tetapi, lah ini saudaraku. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Tuhan selalu dikatakan apa? Yahweh loh yang ngomong, Bapa. Selalu apa? Mengembara. Dalam kemah sebagai kediaman. Pernah baca ini enggak, saudaraku? Allah kita ini mengembara. Loh, Allah itu katanya langit yang melintasi segala langit tidak bisa memuat. Lah kok mengembara dalam kemah lagi? Ini apa gitu? Nah, kadang kita baca Alkitab lewat begitu saja. Coba perdalam, saudara akan temukan anak Allah di situ. Allah yang menyatakan diri itu disebut anak Allah. Allah yang mengembara ini. Jadi gini, saudara, waktu Allah turun di Gunung Sinai tadi kan. Coba yang pasal 24 sekarang. Pasal 24 ayat ini waktu di Gunung Sinai-nya ini. Keluaran 24 ayat 15-18. Keluaran 24. Saudara belum pernah baca ayat ini ya. Allah mengembara, kalau Mas juga sering. Allah mengembara di dalam kemah. Lalu ini apa ini? Yahweh mengembara dalam kemah itu apa? Anak Allah. Yahweh di dalam diri. Malak Yahweh, anak Allah. Dalam tiang awan, nanti kita lihat. Oke, ini di Gunung Sinai. Keluaran 24 ayat 15. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Awan menutupinya. Terus? Kemuliaan Tuhan diam di atas Gunung Sinai. Kemuliaan Yahweh, Tuhan Huruf besar semua. Diam di atas gunung. Ini kan mengembara. Dari tadinya Mesir. Bersama umatnya keluar dari Mesir nuntun dalam tiang awan. Mengembara tadi sampai di Gunung Sinai berhenti. Di Gunung Sinai nanti sekitar setahun itu. Mereka nanti saya tunjukkan ayatnya. Kemudian diam di Gunung Sinai. Diam loh ya. Di atas Gunung Sinai. Dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Awan kan, Tuhan dalam awan tadi. Terus 6 hari awan itu menutupi Gunung Sinai. Pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan. Ingat ya tadi di pasal 19, aku akan turun dalam awan tadi. Awannya turun.
Dulu Yahweh ada di situ. Dipanggilnyalah Musa dari mana? Tengah-tengah awan itu. Berarti Yahweh sedang di mana? Awan. Manggil Musa dari tengah-tengah awan. Sebelumnya pernah ditemui di semak belukar di gunung. Gunungnya sama, Gunung Sinai. Semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar, semak duri. Musa panggil. Ini di awan, ini lebih. Karena satu bangsa melihat awan, gunung itu kan gede, awan itu melingkupi gunung itu. Allah turun ada di dalam awan itu. Manggil Musa dari tengah awan. Musa, naiklah kemari. Ini berapa? 16, 17. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Awan itu tadi awan berapi. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Awan itu api itu sebenarnya awan, tapi awan itu nampak berapi gitu. Bukan api beneran, kobong semua nanti. Sak gunung bisa terbakar. Makanya ini api kemuliaan, api spiritual yang bersifat rohani. Pertama kali Musa ketemu di gunung semak belukar yang menyala itu, semak belukar yang menyala, dia heran, ini ada kayak kebakaran tapi kok enggak habis gitu loh. Kok enggak membakar? Ini api yang dari sorga, kira-kira begitu loh, saudaraku ya. Dan akhirnya tampaknya itu api kemuliaan. Terus lanjut 17 ya. 18. Masuklah Musa ke tengah awan-awan itu dengan mendaki gunung itu. Ya. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Wah, 40 hari 40 malam itu yang dicatat Alkitab, tidak makan minum. Baca selanjutnya. Mendaki ke gunung sampai ketemu Tuhan di dalam awan itu, saudaraku. Luar biasa, Nabi Musa. Ya kan? Jadi sampai 40 hari 40 malam ada Tuhan di dalam awan itu. Tuhan berjumpa dengan Musa. Nah, saya mau tunjukkan nanti ini loh, Tuhan itu yang jauh jadi dekat gitu loh, saudaraku. Jadi kekristenan itu bukan manusia yang mencari Tuhan. Bukan manusia yang mendatangi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghadap Bapa, mencari Bapa, menemukan Bapa kalau tidak melalui aku. Ini loh, saudaraku. Yesus yang datang, jadi Yesus juga sedang berbicara hal ini. Kalau tidak ada awan kemuliaan dan malak Yahweh, ini malaikat, saudara bisa konfirmasi di panjang pasal 7, itu Stefanus ya. Waktu dia ngomong itu, Stefanus, Kisah Rasul, saya ngomong apa tadi? Udah belum ngomong, pasal 7, Kisah Rasul pasal 7, saudara bisa baca, Stefanus itu mengatakan itu adalah malaikat Allah, yaitu malak Yahweh itu. Malak Elohim itu yang bicara. Makanya tanpa Yesus, tanpa aku, tanpa anak Allah, tidak bisa manusia berhubungan dengan Allah. Itu sejak zaman, jangan dipikir ayat itu berlaku waktu Yesus datang ke dunia. Itu sejak perjanjian lama pun tanpa Yesus. Nanti kita juga akan belajar keselamatan. Bukankah keselamatan berkata di luar aku, di luar Yesus, binasa. Lah coba saudara bayangkan, coba renungkan ini dikit. Saya sengaja mengajarkan Yesus dari perjanjian lama supaya Anda ngerti. Bayangkan orang-orang di perjanjian lama, itu kalau apakah mereka selamat? Wong keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Nanti saya akan juga khotbah apa arti di dalam nama itu. Nanti terus, panjang yang harus diajarkan. Ya. Bayangkan orang-orang perjanjian lama itu kan belum tahu Yesus Kristus itu lahirnya mereka itu nanti istilahnya manusia Yesus Kristus yang lahir berapa tahun, ribu tahun setelah itu. Bagaimana mereka yang tidak mengenal Yesus? Ternyata sebetulnya mereka mengenal Yesus gitu loh. Melalui apa? Malak Yahweh ini. Anak Allah ini menyatakan Allah ini. Ya kan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak Allah ini yang menyatakan. Dan ketika mereka percaya pada anak Allah ini, makanya ada barang siapa percaya kepada anak Allah gitu ya, selamat. Jadi saya melihat ini luar biasa, Yesus sudah menyatakan diri. Nah kita harus mau menggali hal-hal seperti ini. Gitu. Kadang kita membacanya di perjanjian baru, wajah Yesus ini seolah-olah baru ada. Lu itu sudah ada, Adam pun ketemu sang anak Allah ini, karena Allah tidak bisa dilihat, anak Allah ini yang menyatakan Allah. Ya, Allah itu ada di dalam diri anak Allah ini, karena Allah itu roh, tidak berwujud. Ya apa saudara? Yang dilihat itulah adalah sang anak Allah. 40 hari tinggal di padang gurun. Oke. Dan kita akhirnya tahu ceritanya. Kita akan lanjut. Saya urut aja. Akhirnya sempat terjadi orang Israel berbuat dosa.
kasus lembu emas itu ya, mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Kemudian Tuhan mau menghukum mereka, Musa kemudian mengambil sikap seperti ini, saudaraku. Meminta ampun, coba baca Keluaran 33 ayat 7 sampai 10. Keluaran 33 7 sampai 10. Keluaran 33 ayat 7 sampai 10. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Nah, Musa mengambil kemah Musa, membentangkannya di luar perkemahan. Ada kemah di luar perkemahan. Gitu. Orang Israel punya perkemahan tersendiri. Orang Israel tinggal di situ. Ya kan? Musa karena tahu Tuhan marah. Bahkan lihat ngomong, sesaat saja aku ada di tengah umat Israel, binasa semua. Karena mereka ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, bangsa yang berdosa. Jadi gini loh saudaraku, Allah itu bukan sok, ya, bukan jaim, tidak mau dideketi. Makanya ada Alkitab katakan firman Tuhan, Allah itu tidak terhampiri dalam terang yang kudus. Allah berdiam di dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6:16 itu ya. 1 Timotius 3:16 atau 6 ayat 16 itu ya. 6:16 ya. Itu diam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak ada seorang pun bisa menghampiri Allah. Bahkan api yang menghanguskan, kalau sampai datang kepada Allah, mati. Nah itu loh saudaraku. Makanya Musa ini mengambil sikap membuat kemah, kok Musa enggak mati lah ini. Ya, Musa ini tipologinya Yesus, pengantara ya. Nanti kita juga akan belajar nanti terus ya, pengantara. Ya, Tuhan itu menetapkan seorang pengantara. Nanti dalam kemah suci juga gitu. Katakan pengantara, biar tahu. 1, 2, 3, pengantara. Mesites itu bahasanya. Jadi ada pengantara. Ini konsep yang dipakai Tuhan. Nabi itu juga pengantara, imam juga pengantara, raja itu juga pengantara. Contoh sederhana, Nabi itu pengantara, Tuhan berbicara kepada manusia. Itu nanti. Tapi bangsa Israel khusus, mereka satu bangsa dengar Tuhan bicara. Tapi setelah itu enggak lagi pakai nabi-nabi. Imam itu pengantara Allah beribadah, mendatangi umatnya ya di dalam ibadah, persekutuan dengan Allah. Raja itu pengantara Allah memerintah umatnya. Itu nanti ada prinsip pengantara. Makanya Yesus itu ya adalah pengantara yang sejati, membawa manusia kepada Allah. Karena dia sendiri Allah yang turun sebagai manusia. Anak Allah, firman Allah yang menjadi manusia, keluar dari Allah. Supaya manusia bisa sampai kepada Allah. Lah saudaraku, Musa ini gambaran atau tipologi dari Tuhan Yesus yang ambil kemah. Nanti kita akan lihat, semua ini bicara Yesus sebetulnya. Ya, kemah, bait suci, itu bicara Yesus. Ya, sebagai tempat Allah bertemu dengan manusia. Gitu loh. Coba, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan. Jauh banget, saudara. Karena kudus hal itu. Terus dan namanya kemah. Namanya kemah pertemuan. Ini bukan kemah suci ya, belum dibangun waktu itu. Terus setiap orang yang mencari Tuhan. Setiap orang yang mencari Tuhan, kemah suci nanti pasal 40 dibangun. Nanti kita akan lihat juga. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan. Keluarlah pergi ia Musa ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Yang di luar perkemahan itu. Terus Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, Musa keluar ke kemah pertemuan itu, bangunlah seluruh kamu kurang deketin. Bangunlah seluruh bangsa itu. Lah, waktu Musa masuk ke kemah pertemuan itu, seluruh bangsa itu bangun dan berdirilah mereka. Masing-masing di mana? Masing-masing di pintu kemah. Jadi mereka berdiri di pintu kemah masing-masing. Terus dan mereka mengikuti Musa dengan matanya. Wah, ngikuti dengan mata, diikuti terus. Sampai ia masuk ke dalam kemah. Ada apa di kemah itu? 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Turunlah tiang awan. Ya, tiang awan itu awan, saudara. Tadi dalam bentuk tiang gitu loh kira-kira, biar saudara tidak bingung. Ada tiang awan dalam bentuk seperti tiang dan berhenti di pintu kemah. Di pintu kemah. Bahasa apa kamu itu? Apa di Sulawesi kemah itu kemah ya? Bukan. Salah baca aja. Dan berhenti di kemah. Pintu. Di pintu kemah. Pintu kemah dan berbicaralah Tuhan. Tuhan ini huruf besar semua, Yahweh berbicara dengan Musa di sana.
Padahal tidak ada seorang pun yang pernah melihat Yahweh, lihat Allah. Siapa yang dilihat? Anak Allah yang menyatakan. Ini kan orang melihat aku, sebenarnya Yesus bicara gitu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa atau Yahweh. Apa yang dimaksud ya ini salah satunya. Musa ini yang dijumpai. Terus 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu Berhenti. kemah, Mereka maka mereka bangun dan sujud menyembah. sujud menyembah dari jauh. Ini pertobatan mereka ya. Nah, saudara bisa baca sendiri nanti. Dan Masing-masing di pintu kemahnya. di pintu kemahnya, tidak berani dekat dari jauh, minta ampun ya, karena mereka sudah berbuat dosa. 11. Dan Tuhan berbicara kepada Yahweh Musa berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti bayangkan, seorang berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. ini istilah berhadapan muka ini berarti bukan melihat mukanya Bapa. Ini saya tunjukkan pasal 34-nya itu ya. Tidak bisa melihat muka Allah, wajah Allah itu tidak bisa. Bukan itu istilah saja, berarti berhadapan gitu. Musa berhadapan seperti seorang berbicara kepada temannya. Berbicara kepada temannya. Bayangkan. Tuhan itu yang kelihatannya mengerikan ya, api yang menghanguskan, bisa diajak bergaul, berteman. Henok bergaul, Nuh bergaul. Kain yang berbuat dosa mendapat anugerah, dikasih tanda supaya tidak dibunuh orang, ya dihukum orang. Karena penghukuman itu hakku. Dendam, pembalasan dendam ada ayatnya nanti saya tunjuk. Itu hak Tuhan, penghukuman, penghakiman, dendam itu ada yang pernah baca ya. Makanya orang tidak boleh dendam, hanya Tuhan yang boleh. Itu hakku untuk membalas gitu. Wah, ada nanti, saudara mungkin belum pernah kan, saking banyaknya ayat itu kan. Kemarin saya tunjukkan nyonya, sempat tak tunjukkan enggak itu ya. Kalau ditunjukkan dia selalu lihat tagihan-tagihan jadi lupa. Banyak berbicara seperti seorang kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Yosua tetap oke lah. Jadi luar biasa di kemah pertemuan ini. Dan inilah cikal bakal dibangunnya kemah suci. Kita akan lihat kemah suci. Lanjut ya. Pasal 40. Ini saya pilihkan ayat-ayatnya. Sudah baca sendiri pasal-pasal lengkap ya nanti ya. 34 sampai 38, 4 ayat saja, 5 ayat. Ya, ketika kemah suci dibangun, ya, jadi akhirnya dari sinilah, terus kemudian singkat cerita, saudara, Tuhan lunak hatinya. Ya, akhirnya Tuhan waktu itu kan sudah saya pernah khotbahkan ya, tapi mungkin ada yang belum, atau ada yang lupa, ada yang mungkin belum sempat dengerin ya. Waktu itu Tuhan akhirnya kan sempat, aku tidak akan lagi menyertai kamu. Tidak akan lagi berjalan sama kamu, malaikat aja yang tak utus. Kalau aku berjalan tengah kamu, mati, binasa semua. Kamu tidak akan tahan dengan kemuliaan. Tapi akhirnya Tuhan, Musa berdoa terus di kemah pertemuan ini, Tuhan bicara oke. Ya, karena Musa ngomong gini kuncinya, justru yang membuat bangsa ini berbeda dengan bangsa yang lain. Umat ini berbeda dengan umat yang lain. Saudara dan saya berbeda dengan umat yang lain adalah karena Allah tinggal bersama umatnya. Makanya kita ini nama Yesus itu ya, kita percaya itu adalah nama lain, gelarnya adalah Immanuel. El itu Allah yang bersama umatnya. Akhirnya Allah, oke, aku mau, ya ini bahasa saya. Oh enggak apa ngomong oke gitu. Ini kan istilahnya biar cepet. Oke, akhirnya berjalan lagi dan sejak itulah Tuhan memerintahkan membuat kemah. Di situ nanti aku akan ketemu kamu. Ya, ketemu dengan umat Tuhan. Oke, kita lihat di pasal 40. Ketika kemah suci itu dibuat, kemah suci itu mempunyai struktur 3 ruangan ya, halaman, itu umat Tuhan boleh sampai di situ aja. Terus itu halaman ya, tidak ada bangunan. Halaman atau pelataran. Kemudian ada bangunan kemahnya, itu terbagi 2. Ya, ruang suci, jadi kemah itu ada ruang suci dan ruang maha suci, kira-kira begitu. Ruang maha suci ini, disitulah tempat tabut. Tabut itu seperti kotak, di situ isinya loh batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Nanti kita lihat. Oke, kita lihat dari sini. Lalu, bait suci ini, kemah suci ini ketika selesai dibuat, ditahbiskan, apa yang terjadi? Baca. Keluaran 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah. Lagi-lagi awan. Awan itu jadi Tuhan itu setiap datang kepada orang Israel didahului dengan awan. Ya karena, nah inilah, nanti saudara kalau baca ayat,
Allah diam di dalam kekelaman. Allah itu adalah terang, tapi dia memilih hidup dari terang yang tidak terhampir. Nanti saya akan bahas itu lain kali. Ini istilah kekelaman yang dipakai ini seperti ini. Jadi maksudnya kekelaman itu bukan gelap, bukan enggak bisa dilihat, enggak bisa dijangkau, enggak bisa dilihat. Makanya datang awan dulu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, kemah pertemuan, kemah suci ini yang benar-benar dibuat sesuai dengan yang Tuhan perintahkan dengan struktur-struktur tadi ya. Kemuliaan Tuhan, awan itu memenuhi kemah suci. 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Akhirnya Musa sampai tidak bisa masuk. Saya pernah belajar tentang kemuliaan Tuhan itu ada beberapa tingkatan, saudara. Nanti lain kali terus. Ada kemuliaan Tuhan yang maaf ya, saudara tidak sadar bahwa jadi Anda masih it's okay gitu ya. Ada kemuliaan yang sampai kita lihat, ada kemuliaan sampai tidak bisa masuk, bahkan nanti pada pentabisan bait suci, ketika kemuliaan Tuhan turun, orang itu rebah semua. Tidak ada yang bisa berdiri. Karena saking kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa turun, gitu loh. Ya, lah anak-anak Tuhan harus ngerti ini. Kemuliaan Tuhan. Ada lagi kemuliaan Tuhan yang membinasakan, api yang menghanguskan ya apa? Tapi tidak usah khawatir ya saudaraku. Allah itu baik saudaraku. Amin. Allah itu setia. Sekalipun kita tidak setia kata firman Tuhan. Kalau sudah teliti ya, saya renungkan. Maaf ya sebelum saya lanjutkan. Saya baca Alkitab, isinya apa sih sebenarnya? Ya selain tentang Tuhan, kita mengenal Tuhan. Maaf kalau saya lihat tentang manusia, ini kan Tuhan ya. Bicara tentang manusianya, saya tuh kadang geleng-geleng kepala. Ini isinya sejarah kelam semua. Adam jatuh dosa, kelam enggak itu saudara? Kain bunuh adiknya, ya apa saudara? Zamannya Nuh, manusia berbuat dosa yang sampai jahat sampai dihukum air bah. Itu isinya apa semua itu? Terus menara Babel setelah itu dikacaukan karena manusia sombong mau membuat menara sampai ke langit. Apalagi setelah itu? Orang Israel, lihat ceritanya orang Israel itu. Kelam semua kan. Jadi kalau saya simpulkan, saudaraku, bahkan zamannya Yesus datang, Allah sendiri turun langsung dalam wujud manusia. Lahir dari seorang wanita, seorang manusia. Apa yang dicatat di situ? Orang Yahudi bahkan menyalibkan dia, menolak menyalib. Ini kan kalau boleh disimpulkan, Alkitab itu isinya pemberontakan manusia. Yang kedua, Alkitab itu isinya ketidaksetiaan manusia. Ini bicara manusianya. Benar enggak? Alkitab ini berisi penuh dosa-dosa manusia dicatat semua. Tapi yang luar biasa, Alkitab juga mencatat Allah yang setia. Amin. Makanya Rasul Paulus tuliskan, sekalipun kita tidak setia, Allah itu setia. Jadi Alkitab ini menuliskan kesetiaan Allah. Lihat, Tuhan tetap datang. Walaupun maaf ya, ini antropomorfisme digambarkan seperti manusia, sempat marah, jengkel ya. Allah itu pribadi, ingat baik-baik. Agama lain mungkin maaf ya, yang seberang kita mungkin bingung. Saya pernah tanya, Allah itu pribadi enggak? Karena Allah itu zat. Zat itu apa? Ya selesai sampai di situ. Allah itu pribadi, roh itu enggak kelihatan, tidak terbatas memenuhi itu, tapi juga punya pikiran. Tadi kita nyanyi, ku di tanganmu, di hatimu, pikiranmu, punya perasaan. Ya tahu, Allah itu punya perasaan loh. Jangan dipikir, Allah itu saudara seenaknya saja, punya perasaan. Makanya digambarkan seperti perasaan itu, marah, kecewa, lihat manusia seperti ini. Itu supaya manusia ngerti gitu loh. Oh, enggak baik ya seperti ini. Ya, supaya karena apa? Manusia supaya ngerti gitu loh. Ya. Allah itu hatinya Allah, pikirannya Allah ya. Kemuliaan Tuhan, Musa tidak bisa masuk kemah pertemuan sebab baca apa? Sebab awan itu hingga di atas kemah. Di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya. Sekinah, glory. Cuman yang sering pakai istilah sekinah saudara muslim tuh. Sekinah, mawadah, itu bahasa Arab dari sekinah. Kemuliaan, keluarga yang mulia. Coba, itu dari bahasa kita. Ya. Ini kan lebih dulu kan, kita kan lebih dulu. Itu enggak pernah dipakai. Saudara kalau menikahan supaya keluarga sakinah, sekinah, mulia.
kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 36. Apabila awan itu Nah, naik ini, dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. nah, awan itu kalau naik, orang Israel berangkat. Tetapi Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. jadi awan itu menjadi penuntun. Kalau awan itu naik pada siang hari, coba Sebab awan Tuhan Sorry. itu sebab awan Yahweh atau Tuhan itu ada ada di atas kemah suci Pada? pada siang hari. dan pada malam hari ada api di dalamnya. ada api di dalamnya. Dalam apa ini? Awan. Di depan mata seluruh umat. Kamu dekatkan kalau jangan jauh-jauh. Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi di depan mata umat Israel ada api di dalam awan tadi. Makanya saya katakan itu awan gitu ya. Tapi kalau malam ada api di dalamnya untuk menerangi. Kan gelap kan di padang gurun. Juga untuk menghangatkan. Luar biasa. Allah menyertai umatnya. Umat yang tidak setia itu loh ya Saudara. Saudara tadi, sebenarnya kalau kita pelajari ya, waktu Musa naik ke gunung tadi itu loh, pasal 24, ketemu Tuhan di awan, masuk dalam awan dipanggil. Itu di bawah itu orang Israel berontak, sedang menyembah lembu emas ya Saudara. Tapi Tuhan itu loh tidak pernah berubah setianya. Sekalipun kita tidak setia, kamu tidak setia, Allah kita tetap setia. Amin saudaraku. Itulah kesetiaan Tuhan, tapi jangan dijadikan mutu. Wah, aku nggak setia, nggak apa-apa. Enak. Justru ketika engkau melihat kesetiaan Allah ini, wah ya harusnya kalau orang normal ya tersentuh hatinya. Allah itu baik ya, setia. Kenapa aku kok nggak setia ya? Punya istri yang setia. Saya dulu pernah enggak setia. Jadi luluh hatinya, istriku setia. Coba kalau istri balas suami enggak setia. Aku juga bisa enggak setia. Bubrah saudara rumah tangga. Balas membalas. Ini enggak saudara. Ya saya belajar, wah nyonya ini setia. Apa sih enggak luluh hatinya saudara. Walaupun di luar banyak godaan. Dia bilang sekalipun kau enggak setia. Gitu, aku tetap setia. Enggak saudaraku. Duduk sapu. Itu Allah. Tapi sikap itu loh penting banget. Saudara. Luar biasa. Tuhan ini setia. Dia tetap menyertai umat Israel. Menampakkan diri, menyertai. Bahkan, waduh di dalam segala perjalanan mereka di padang gurun. Malam hari ada api. Terus ya, ini sudah sampai situ panjang kalau diteruskan nanti. Tidak selesai-selesai. Pasal 38 dia. Oke sampai situ aja. Saya mau lompat bilangan ya, ini tentang kemah suci juga, dibahas di bilangan pasal 9 ayat 15. Coba dibaca sampai 23. Bilangan 9 ayat 15. Agak panjang dikit ini. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci. Nah ini diulang kembali ya, pada waktu kemah suci didirikan, awan menutupi kemah suci di mana? Kemah hukum. Nah nanti saya akan masuk ke tabut perjanjian, ya yang di ruang maha suci. Saya akan masuk ke situ. Saya tuh bingung ya, mau khotbah cepet, kelewatan, mau pelan, impunya ya agak lemes gini. Bacanya jangan lemes ya, kamu itu yang semangat gitu loh. Ayo. Kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Ya, ada awan di kemah suci, ada di kemah hukum. Nanti itu apa yang dimaksud? Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah. Awan menutupi kemah. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Kelihatan seperti api, biar ngerti gitu loh. Itu awan atau api sih gitu loh. Itu awan tapi kalau malam kelihatan seperti api. Awan ini luar biasa nih, sekinah glory nih. Kemuliaan Tuhan. Karena awan itu kalau malam siang hari menudungi. Ya, menudungi sejuk gitu saudaraku ya. Saudara kalau ada mendung, awan sejuk enggak saudaraku? Panas untuk sejuk, kira-kira gitu loh. Wah damai, sejuk. Ini sudah gambaran ini tentang penyertaan Tuhan kepada kita. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, orang Israel pun berangkat. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Nah ini yang Allah mengembara tadi, Yahweh mengembara ya. Orang-orang Israel diam di dalam kemah masing-masing, Allah diam di dalam kemah suci. Jadi waktu awan itu mereka diem, Allah turun di kemah. Waktu mau berangkat, awan itu naik. Loh kalau enggak, karena gini saudara.
Ketika awan itu naik, kemah ini dibongkar gitu loh saudaraku. Masa kemah disorong? Enggak, dibongkar. Dibongkar nanti, aduh sempet enggak. Dibongkar terus akhirnya diusung, dilipat-lipat, diusung. Lah awan itu menuntun. Nanti berhenti, orang Israel berkemah. Kemah. Awan itu turun, Allah ada dalam awan itu, kemah suci itu. Ya apa? Malak Yahweh itu, anak Allah itu. Kan orang enggak pernah lihat Allah. Ini yang kelihatan dalam seperti kemuliaan api dan awan. Terus atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Padahal Tuhan tidak pernah ngomong loh, cuman awan naik berangkat titah. Makanya firman itu tidak selalu kata-kata. Ya toh. Kadang kita kan ya ini sudah berangkat gitu, saya tidak usah ngomong. Oh, itu bisa berangkat. Awan naik ini perintah berangkat. Dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci. Selama tidak naik dari kemah suci, berarti Allah diam di situ. Mereka tetap berkemah. Yang mimpin tidak berangkat kok, masuk berangkat sendiri. Nah itulah kadang-kadang seperti gambaran kita ya. Allah belum maju, belum bergerak, belum menuntun apa dewe ya, serasano dewe ya. Terus 19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci. Nah ini sudah penting. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Orang Israel, apa saudaraku? Memelihara kewajiban. Nah saya nggak ada waktu jelaskan. Imamat itu membahas ini semua. Bagaimana mereka memelihara kewajibannya. Ya umat itu di pelataran mempersembahkan korban segala itu bisa. Terus ada meja kolam pembasuhan, mesbah bakaran, terus imam-imam masuk di ruang suci, itu singkat cerita ya, ada meja roti pertunjukan, ada kaki dian, itu 7 kaki dian menyalakan lampu di situ, ada mesbah dupa yang di depannya tabir menutup ruang suci yang ada tabut, itu dikerjakan semua. Kewajiban ya kepada Tuhan ya, ibadah lah saudara, kewajiban itu ibadah kepada Yahweh. Dan tidaklah mereka berangkat. Mereka di situ tidak berangkat. Ya. Selama awan itu di situ, mereka beribadah di situ. 20. Terus ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dengan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ya. Jadi ngikutin tuntunan terus. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ya. Ketika awan itu naik kepada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Ya. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Ya, ini singkat cerita. Berapa lama pun terakhir baca? Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Baik berapa? 2 hari. Baik 2 hari. Terus? Baik sebulan atau lebih lama. Oh, sebulan atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Nah ini peristiwa penyertaan Tuhan ya di awan, di dalam kemah. Aku mengembara bersama umatku. Saudara coba cari mana ada Allah mau mengembara bersama umatnya. Ya, Riki mengembara dari Nias sampai ke Jawa. Allah menyertai kamu, Riki, ya toh? Orang Israel disertai di padang gurun. Mungkin kamu rasakan di Mojokerto ini seperti padang gurun. Tapi jangan khawatir, ada tiang awan, ada api yang menyertai, yang mengembara ini. Allah kita itu ikut mengembara ya bersama kita. Makanya kenapa Yesus ngomong, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Immanuel, selalu bersama Tuhan. Tidak mungkin kita ditinggal sama Tuhan. Amin, saudaraku. Tak pernah ditinggalkan. Amin. Nah, ini loh. Oke, kita mau lihat kemah suci sekarang, saudara. Saya catatan saya banyak, kalau baca semua nggak habis-habis. Sekarang kemah suci itu adalah tempat bertemu dengan Allah. Kita akan lihat kemah suci dibangun. Saya potong-potong ayatnya yang panjang. Keluaran 26 ayat 33. Keluaran 26 33. Keluaran 26 ayat 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda. Baca yang enak, ayo. Sama ini, ampun, sama. Haruslah tabir itu kau gantungkan. Ada tabir itu tirai ya, saudara. Kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda
penyambung tenda itu dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Ke sana. Jadi di kemah itu tabut hukum, tabut kotak lah ada nanti pengusungnya. Itu di dalamnya ada 2 loh batu, nanti ditulis dari itu dimasukkan ke ruangan dikasih tabir gitu loh saudara. Terus ke belakang tabir itu. Nah, di belakangnya tabir itu. Terus sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu. Antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Jadi tabir itu menjadi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu loh cuma dipisah tabir. Kalau waktu bait Allah itu kan tabirnya ya gede ya, bait Allah kan lebih gede ya, yang dibangun Salomo zamannya Tuhan Yesus. Waktu mati kan terbelah jadi 2. Itu ada tabir. Oke, kemudian itulah posisinya ruang maha kudus di mana isinya cuma 1. Ya. Isinya cuma 1. Isinya adalah tabut perjanjian di mana di dalam tabut itu ada apa? Nanti kita lihat 2 loh batu. Ada enggak di sini? Saya harus urut ini ya. Udah urut aja nanti. Saya enggak pakai kacamata lagi. Keluaran 25 ayat 21, tempat bertemu dengan Allah. Keluaran 25 ayat 21. Oke, baca. Keluaran 25 ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum. Ini di dalam tabut, haruslah kau letakkan tutup pendamaian. Jadi tabut itu kan seperti kotak, di atasnya dikasih tutup, gitu loh. Namanya tutup pendamaian. Nama aja nanti kita bisa bahas tersendiri. Pendamaian, mendamaikan. Tutup pendamaian itu di atas tabut dan dalam tabut itu dalamnya harus engkau harus menaruh loh hukum. Loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Yang Tuhan akan berikan. Loh hukum itu kita pernah bahas itu kan, ditulis oleh Tuhan. Ya. Tuhan Musa bawa batunya, lohnya, tablet batu. Tuhan menulis. Jadi itu suatu prasasti yang ditulis Tuhan sendiri. Taruh situ itu sebagai ini firman Tuhan gitu ya, yang ditulis oleh Tuhan sendiri 10 hukum gitu, sebelah menyebelah masuk itu sebagai peringatan ya, taruh di situ. Inilah firman, makanya ini menggambarkan sang firman sebenarnya. Itulah Yesus itu kenapa disebut firman Allah yang hidup, firman hidupnya Allah. Tapi ini batunya, ini bukan batu itu Yesus, enggak, ini perlambang saja. Itu tempat itu dikuduskan karena ada firman di situ. Makanya firman yang kudus, firman yang hidup. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian, terus naruh loh hukum yang terus 22. Dan di sanalah disitulah di mana? Di situ di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Di mana di sana itu? Ayo sambil mikir, di mana di sana itu? Tabut, ya kan? Di tabut tutup pendamaian. Nah, nanti baca. Aku bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian di atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Kerub itu nama lain dari malaikat, makhluk surgawi. Jadi di tutup pendamaian itu ada malaikat kerub yang sedang mengembangkan sayap berhadapan muka gini loh. Prosopon itu. Saling menghadap, sana juga sayapnya begini. Ya. Dan Allah, dan di antara kedua, aku akan datang di sana bertemu engkau dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum. Yang di atas tabut itu yang nutup tadi. Aku akan berbicara dengan engkau ya, tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, Tuhan ngomong dari situ. Itu gambaran ini kan loh batu, loh hukum, firman Allah yang ditulis oleh Allah sendiri dalam loh atau tablet batu. Di situ Allah datang berbicara, memberikan hukum-hukumnya. 23. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga. Itu sudah selesai. Keluaran namanya Maha Kudus. Keluaran 26 ayat 34. Coba. Keluaran 26 34. Keluaran 26 ayat 34. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat Maha Kudus. Tempatnya tempat Maha Kudus namanya. Keluaran 30 ayat 6 cepat. 30 ayat 6 Keluaran. Keluaran 30 ayat 6.
haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di mesbah depan pembakaran, tabir penutup tabut hukum. Di depan tabir penutup tabut hukum tadi. Ada mesbah dupa. Di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum. Adalah hukum tadi. Ya. Di mana aku akan bertemu dengan engkau di sana. Terakhir ini Imamat 16 ayat 2. Imamat 16 ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Imam besar itu Harun, itu nanti nggak boleh sembarang waktu masuk. Mereka masuk pun ada protokolnya. Kalau kita protokol kesehatan, itu ada protokolnya. Kalau enggak sembarang waktu mati nanti. Jangan sembarang masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Nah, di tempat kudus di belakang tabir, tempat maha kudus tadi. Kemana? Ke depan tutup pendamaian. Ada ke depan tutup pendamaian. Yang di atas tabut supaya jangan ia mati. Jangan mati. Kenapa? Baca saudaraku. Karena aku menampakkan diri. Aku Yahweh. Menampakkan diri dalam awan. Di atas tutup pendamaian itu. Ada awan di dalam di melingkupi kemah suci. Ini setelah meninggalkan Gunung Sinai loh ya. Di dalam di dalam ruang maha kudus di tabut perjanjian ada tutupnya pendamaian, ada 2 kerup, Allah itu di situ. Nanti saudara akan temukan ayat di Mazmur. Allah yang bersemayam di atas kerup, itu menggambarkan itu. Kerup itu makhluk surgawi, malaikat. Nampak di dalam apa? Awan. Di situ aku bicara. Harun jangan mendekat, mati nanti. Karena awan kemuliaan ini. Coba kita bandingkan ayat-ayat ini saya hubungkan dengan Tuhan Yesus. Saya akan pilih aja banyak ayatnya. Matius 24 ayat 30. Dia datang di atas awan. Pernah dengar lagu ini? Tampil bersinar, surya kebenaran. Nanti Paskah nyanyi lagi. Ini lagu lama. Apa? Angkat suara. Ayo, siapa yang datang di atas awan? Yahweh. Malak Yahweh. Yang menampakkan Yahweh. Teofani bahasa Yunani-nya. Baca, 1, 2, 3. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Yang enak bacanya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Anak manusia itu gelarnya Yesus. Nampak tanda di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Datang di atas awan-awan. Awan-awan. Yesus ngambil gelar anak manusia itu dari Daniel pasal 7. Karena Daniel menubuatkan nanti akan ada seperti anak manusia. Tampil di awan-awan, itu sama nanti. Dan Yesus ngomong, itu aku. Yang ditulis Daniel itu aku. Dan Yesus ngomong, nanti ini akhir zaman akan datang. Anak manusia akan dilihat. Semua bangsa akan meratap. Ya, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Di atas awan-awan, di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaan sekinahnya. Luar biasa. Kemuliaan Allah hadir untuk akhir zaman. Berarti Yesus itu kok bisa di awan-awan itu. Dalam kuasa dan kemuliaannya. Dan banyak ayatnya. Terakhirlah satu. Lukas 21:27. Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak manusia datang. Tapi saya minggu lalu udah khotbah ya. Yesus datang disertai awan di gunung transfigurasi namanya. Matius 17 ya. Ada awan datang, ada suara dari situ. Yesus berubah muka. Lah saya akan tutup dengan ayat ini, saudara. Wahyu pasal 1. Saudara, kalau ada orang tanya, kapan Yesus pernah berkata aku adalah Allah? Di Wahyu inilah, saudara. Wahyu 1, sebenarnya mulai yang itu ayat 8-nya, tapi saya mau Anda mau melihat apa yang terjadi ini. Ada Yesus datang kepada Rasul Yohanes. Mulai dari ayat 7 kali gitu ya, 7.
Ya, mulai ayat 7 aja. Wahyu 1 ayat 7. Rasul Yohanes menerima pewahyuan dari Yesus yang sudah dalam kemuliaan. Ya, sudah mati, bangkit, naik ke surga, kembali kepada Bapa, kembali kepada asalnya semula, karena keluar dari Bapa, datang lagi memberikan pewahyuan gitu loh saudaraku, kepada Rasul Yohanes dalam wujud yang sebenarnya. Ya, dalam wujud, dalam penglihatan tapi saudaraku, karena kita sudah belajar, Rasul Yohanes juga katakan, nanti suatu kali kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Oke, baca. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Berarti dia ini siapa? Yang pernah ditikam. Lambungnya ditusuk kan waktu disalib. Yesus kan yang dimaksud. Datang di atas awan tadi yang Yesus anak manusia. Ini Yesus. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Akan meratap dan melihat, jadi kan ya seperti yang saya bacakan tadi. Ya, amin. 8-nya ini sudah luar biasa. Setelah ini kita akan berdoa. Aku adalah Alfa dan Omega. Yesus yang bangkit ya dari mati, naik ke surga, kembali kepada kemuliaan, datang memberikan pewahyuan kepada Rasul Yohanes. Nampak dalam awan-awan, ngomong seperti ini. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada. Yang ada dan yang sudah ada. Ho-on yang ada dan yang sudah ada. Ho-in itu lampau. Yang sudah ada dan yang akan datang. Ho-erkomenos yang akan datang. Siapa? Yang maha kuasa. Ho-pantokrator. Pantokrator. Yang maha. Pantu itu maha. Panta dari panda. Segala sesuatu. Maha kuasa. Ya. Siapa yang ngomong ini? Saya mau tanya, siapa yang ngomong ini? Turun dalam apa? Awan-awan. Banyak orang tanya, kamu kok nyembah Yesus? Yesus manusia gini. Kapan dia ngomong, aku Allah sembahlah aku? Bukakan aja ayat ini. Amin, saudaraku? Ini kan Yesus ngomong, yang maha kuasa itu apa? Firman Tuhan Allah, ini firmannya Allah. Dia sebagai Allah, kemuliaannya. Yang sudah ada, yang ada, dan yang datang. Saudaraku, saya berharap melalui ajarkan ini, Anda mengenal lebih jelas lagi Yesus Kristus, anak Allah, sebelum wujud manusia. Dia sudah ada. Bahkan berjumpa dengan para bapak leluhur. Berjumpa dengan orang Israel. Dalam awan. Ini kan awan, saudaraku. Jadi yang dilihat orang Israel bukan Bapa. Saya lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa atau Allah itu Bapa. Tidak dapat. Tapi anak Allah, anak Bapa yang menyatakan ini gak jelasnya. Memperlihatkannya. Menampakkannya. Makanya saya ngomong, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Karena inilah pentingnya kita belajar mengenal sang anak Allah. Amin, saudaraku. Semakin Anda mengenal anak Allah, Anda akan mengenal Allah dengan benar. Tutup. Bangkit berdiri, baca sama-sama 1 Yohanes 5:20 tadi. Musik bisa maju ke musik. Saya main. Anak saya lagi magang. Singer maju ke depan. Ayo baca sama-sama. Yang baca juga berdiri. Kita akan berdoa setelah ini. 1 Yohanes 5 ayat 20. Baca sama-sama yuk semua saudaraku. 1, 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Allah bersama kita melalui anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau bersama kami Tuhan. Karena itu Yesus berjanji kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Dia berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita. Yesus bersama kita. Allah di dalam Yesus Kristus. Allah di dalam anaknya. Bahkan sejak umat perjanjian lama. Oh Bapak leluhur umat Tuhan Israel. Allah sudah menyatakan kemuliaannya, sekinahnya. Allah sudah menyatakan dirinya
untuk ditemui umatnya. Allah kita yang jauh menjadi dekat karena Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bukan lagi Allah yang jauh. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh lagi ya Tuhan. Tuhan, Allah kita hidup, Allah kita dekat melalui anaknya Yesus Kristus yang menyatakan Allah kepada kita saat kau panggil namanya. Oh, ku panggil namamu, kau dengar jawabmu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau, penuh kasih sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Tuhan datang di dalam awan kemuliaan-Nya. Oh, menara berli, Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kita sekalipun umatnya tak setia. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat sekali lagi kita katakan, ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kau akan temukan kasih-Nya. Temukan kasih. Karena Dia enggak jauh lagi, saudara. Tuhan telah menyatakan diri-Nya melalui Yesus Kristus yang saudara terima, percayai, imani, dan hidup di dalamnya. Panggil namamu, ku panggil nama. Pastikan dengar jawabnya. Firman itu enggak jauh, ada di dalam hatimu, ada di mulutmu. Tuhan akan selalu menuntun kita. Dengar seruan hatiku sama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih sayang, tempat penghiburan. Oh, lama-lama yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, sumber kekuatan bagi semua. Oh, bangsa besar manakah yang seperti kita yang mengenal Allah? Haleluya. Sungguh indah. Makanya Yesus berkata, dombaku akan mendengar suaraku. Aku akan memanggil mereka masing-masing dengan namanya. Dombaku akan mengikuti aku. Aku akan menuntun mereka. Yesus sedang berbicara. Dia sedang mengklaim bahwa Dia adalah Allah yang mengembara, yang menggembalakan domba-dombanya. Haleluya.
Bahkan Yesus berjanji berkata, satu domba pun hilang akan kucari sampai ketemu. Akan kudukung, kugendong dia. Tidak ada yang seperti dia. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan, tempat penghiburan bagi setiap datang dalam awan siang hari dan malam hari. Ada api dalam awan itu untuk menghangatkan, menerangi umatnya yang sedang di padang gurun. Bukankah dunia ini seperti padang gurun yang gelap, padang gurun yang kering, yang gersang, yang manusia bisa tersesat. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia akan tuntun kita, saudara. Kau tidak pernah sendiri. Yang membutuhkan sumber kekuatan bagi semua, bagi yang membutuhkan, yang percaya hari ini Tuhan hadir dalam hidupmu, kemuliaannya dinyatakan. Kekuatan bagi semua orang. Mari yang mempercaya, mau membutuhkan dia, yang datang pada Tuhan. Tuhan, haleluya, kami mau datang Tuhan, percaya padamu, mengikuti panggilanmu, mengikuti awan apimu, berjalan bersamamu dalam naunganmu. Haleluya. Hari ini Anda belajar bagaimana Allah menyertai umatnya, umat Israel, dalam awan dan api di malam hari, yang diam di tengah umatnya, mengembara bersama umatnya. Cari dari ujung langit ke ujung yang lain, Allah mana yang seperti Allah kita. Makanya gak heran Allah turun jadi manusia menderita, diam bersama manusia, seperti manusia, menjadi seperti manusia, mengalami kesusahan manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa. Cari, mana ada Allah seperti dia. Anda bersyukur mengenal dia, percaya kesetiaannya sudah teruji, terbukti. Tidak usah kau ragukan lagi. Mungkin orang Kristen seperti rasanya di padang gurun. Gak apa-apa, asal ada awan kemuliaannya menyertai, kita aman dalam naungannya. Kita akan dituntunnya dan sampai pada tanah perjanjian yang sudah disiapkannya bagi kita. Dan kita akan diam bersama dia. Seperti Daud katakan, Tuhan gembalaku, aku dibaringkan yang padang berumput hijau, di air yang tenang, yang membawaku ke jalan yang benar, membaringkanku. Oh haleluya. Dan aku akan diam sepanjang masa dalam rumahnya. Baca sendiri Mazmur 23. Ayat terakhirnya, aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidup, selama hidup kita, selama-lamanya bersama dia. Allah selalu mau bersama kita. Allah selalu mau kita bersama dia. Bersama dia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. Saudaraku, sebelum pulang dari tempat ini, ingat selalu. Bahkan sampai selama-lamanya.
Kau akan selalu bersama dia. Dia bersamamu. Ingat itu saudaraku. Kau tidak pernah sendiri. Makasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya pada Sang Immanuel. Allah yang bersama umatnya, bersama kami. Bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pulanglah saudaraku. Dengan damai sejahtera. Dengan rahmat anugerah yang berlimpah. Dari Bapa di sorga yang dicurahkan melalui anaknya Yesus Kristus yang datang menyatakan dirinya. Supaya manusia dapat menerima anugerah Allah yang besar itu. Supaya dapat menghadap Bapa. Dapat bersekutu dengan Bapa. Dan memiliki persekutuan yang kekal dengan Bapa di sorga. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Allah bersama kita. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua.